Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, smart listeners dan juga sahabat Sonora, dan juga pada Anda yang mendengarkan serta melihat kami di YouTube. Kita sudah mengudara mulai pukul 11 lewat sedikit ini, pukul 9, dan kita akan berdiskusi dalam perspektif Indonesia, dan kali ini acaranya masih terus merupakan kerjasama antara Populi Center, Smart FM Network, serta didukung oleh The Match Senayan, Jakarta. Kali ini kita akan membahas soal di sekitar peretasan di dunia maya. Sebagaimana kita ketahui, hari Jumat dini hari kemarin, sekitar pukul 00 lebih kurang, media daring milik kelompok usaha media Tempo kena retas. Dan juga kita tahu banyak sekali atau beberapa lah akun media sosial dari tokoh-tokoh yang mungkin punya pengaruh karena bajak. Bagaimana kita memahaminya dalam kerangka dua hal. Satu, kebebasan berpendapat, dan kedua, apa yang disebut sebagai ketertiban masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang akan bersama saya, Ican Lembah, sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Yang pertama, saya akan panggil satu-satu Profesor Dr. Ibnu Hamad yang sudah bergabung. Mungkin gambarnya belum kelihatan. Profesor Ibnu Hamad adalah Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Ibnu Hamad. Selamat pagi, Bang Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua, Pak Nasihin Masya. Beliau adalah mantan pemimpin redaksi harian Republika, dan sekarang beliau adalah salah satu anggota Dewan Kehormatan dari PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, sebuah organisasi yang menghimpun para jurnalis, para pewarta yang paling tua kalau tidak salah. Selamat pagi, Pak Nasihin. Pagi. Waduh, keren sekali gambar belakangnya. Yang berikutnya, ini tentu narasumber penting kita. Salah satu narasumber penting kita adalah Pak Setri Yasra. Beliau adalah pemimpin redaksi dari situs berita grup Tempo, yaitu tempo.co. Selamat pagi, Pak Setri. Ya, selamat pagi Mas Iksan. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Ya, keren sekali itu latar belakangnya. Sudah di kantor ya? Belum Mas, lagi di jalan ini. Oh, baik. Last but not least, kita punya seorang pengamat, seorang anak muda yang banyak meminati hal-hal di sekitar konten media digital, yaitu Bung Hariko Wibawa Satria, Direktur Eksekutif dari apa yang dia sebut sebagai Komuni Konten. Selamat pagi, Hariko. Halo, Halo. Hariko mungkin sedang bikin kopi. Oke, Bapak-bapak dan juga teman-teman jurnalis yang sudah bergabung di sini. Saya lihat ada beberapa jurnalis senior juga gabung. Pak Ilham Bintang ada beberapa teman lagi. Selamat pagi, Bang Ican. Selamat pagi, Bang. Saya tertarik mampir sebentar ya. Habis ini mau kondangan. Siap bang. Wah, pantasan udah keren bajunya bang. Anaknya Bang Timbo. Wih, terima kasih, salam Bang Timbo. Iya. Oke, kita pasti tidak ada yang keberatan kalau kita ingin mulai dari Pak Setri Yasra yang kemarin medianya kena hack ya, kena retas atau apapun istilahnya. Silakan Pak Setri, Anda bisa cerita nggak bagaimana urutan perkaranya? Ya, terima kasih Mas Ihsan. Jadi betul seperti Mas Ihsan bilang tadi bahwa peretasan itu terjadi Jumat dini hari, tepat pukul 00 sebetulnya, 00 baru berapa kali, jadi sering sekali, jadi sempat down, akhirnya baru pulih sekitar jam 2. Gitu. Jadi
Bagi kami sih cukup mengejutkan ya, karena meskipun bahwa upaya-upaya peretasan sudah sering kali kita terima sebetulnya, tapi ini menjadi spesial karena seperti sebuah rangkaian, karena rangkaian peristiwa lah yang saya sebut, bahwa misalnya bahwa sebelumnya teman kami di koran Tempo itu, termasuk di tempo.co juga, itu berkali-kali menulis soal bagaimana penggunaan para influencer yang dibayar untuk mengkampanyekan soal RUU Omnibus Law gitu. Jadi itu, dan terjadilah, jadi menjadi diskusi yang sangat keras sekali di media sosial, berbagai langkah menyeranglah dalam tanda petik. Ya, kami sih biasa, itu menjadi rutinitas biasa, karena memang seperti itu, kalau kita mengangkat sebuah tema dan ini menyangkut orang-orang tertentu, pasti ada dampak-dampak upaya-upaya menyeranglah dalam tanda petik, saya bilang itu lewat media sosial. Tapi ini menjadi spesial karena berdampak pada peretasan itu gitu loh. Peretasannya itu terjadi mendadak jam 12, jam 00 dini hari lah, dan berkali-kali, dan pesannya teman-teman sebagian karena sudah malam gitu, saya dapat info bahwa dikabarkan bahwa kabar peretasan itu muncul di sebuah akun anonim di Twitter. Wah, saya bilang kok satu paket ini itu. Jadi begitu Mas Ihsan. Jadi tapi lagi-lagi saya ingin katakan. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa ada yang seperti mengklaim gitu, melakukan atau tahu atau terhubung gitu ya. Betul. Jadi update-nya mereka akun yang sebetulnya yang sebelumnya juga mempersoalkan liputan koran Tempo soal penggunaan para influencer, para pesohor untuk kampanye RUU Omnibus Law itu, dia yang mengabarkan. Sisi lain memang nama akunnya muncul ketika di face situs kami itu muncul akunnya, bahwa ada akunnya di situ gitu. Jadi tapi ini lagi-lagi saya ingin katakan, ini menjadi spesial menurut saya, karena ini menjadi sebuah rangkaian sebelum banyak peristiwa sebelumnya. Misalnya ada akun aktivis yang diretas, akun Twitter yang dibajak. Hari yang sama misalnya Pandu Riono juga akun Twitternya dibajak dan dia didoxing. Kita nggak tahu, tapi apakah ini satu rangkaian, ya kita masih bertanya-tanya juga gitu loh. Jadi itu masih cerita dari sebenarnya dari tim IT dari tempo.co berapa lama melakukan semacam rescue gitu? Ya, pokoknya jam 2. Jadi ada urutannya, Mas. Jadi ketika jam 00 itu terjadi, itu sempat tidak bisa diakses layar putih. Kemudian pukul 00.30 itu 12:30 dini hari, itu muncul warna hitam dan lagu Gugur Bunga. Di dalamnya ada pesan-pesan yang terkait dengan stop hoax, jangan bohongi rakyat Indonesia, kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi Dewan Pers, jangan berdasarkan orang yang bayar saja. Oke. Itu jam sampai jam 1:10 baru pulih, sempat pulih jam 1:24 itu pulih, dikuasai, diambil alih oleh IT kami, muncul lagi, tapi tepat jam 2:26. IT Anda betul Mas. Kira tanda petik berperang selama 1 jam gitu ya? Iya betul. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan oleh tim redaksi atau pimpinan dari Tempo.co sendiri pada lebih pagi lagi, lebih siang lagi? Iya, kami langsung rapat. Pasti kami melakukan audit, Mas. Melakukan audit sistem IT, kenapa bisa ditembus gitu. Jadi dan prosesnya masih berlangsung, termasuk langkah-langkah apa yang akan dilakukan.
Tapi poinnya begini loh Mas Isan. Jadi saya ingin meluruskan juga sebetulnya bahwa ada juga yang bilang kalau kita pantau ada berseliweran di media sosial. Ini kan soal lemahnya IT Tempo sehingga mudah di hack gitu. Ini kan artinya saya ingin bilang analogi ini keliru besar. Misalnya kalau ada rumah orang tidak dikunci, apakah kita boleh maling gitu? Jadi akan begitu. Dan ini lebih-lebih ada sebuah tema yang narasi berita yang sedang dimainkan, yang sedang kami gulirkan, dan ada pihak yang terganggu, dan kemudian dampaknya ini. Jadi kami menduga ini ada upaya-upaya agar minimal membuat kami nggak tahu targetnya, tapi ada upaya-upaya membungkam lah. Oke, kalian jangan macam-macam ya, kami bisa lakukan apa saja. Tapi kami karena sudah terbiasa ya dengan berbagai kondisi itu ya kita sih tetap seperti biasa saja. Kami tetap mulai malam itu tetap bekerja normal, paginya tetap seperti hari-hari yang lain memberitakan topik-topik yang menarik. Saya juga membaca beberapa diskusi terbatas di beberapa grup WhatsApp yang saya ikuti. Ada yang mengatakan memang katakanlah semacam ada yang bolong dalam back end Anda gitu. Tetapi tentu itu bukan alasan untuk menyerang. Betul. Kan? Iya. Ya kalau orang baik misalnya ada atap rumah orang yang terbuka sedikit kan bukan berarti kita harus masuk kan? Betul. Iya. Ya, tapi kalau dalam analisa tim redaksi atau tim Tempo sendiri, dugaan-dugaan apa yang sudah dibangun dan langkah-langkah yang dilakukan setelah itu apa? Ya, yang pasti kami ingin menangkap bahwa sang peneror, kami bilang peneror lah, bahwa ingin menyampaikan pesan agar kami takut, kan begitu. Oh, hati-hati, kalian bisa kita apain, kita ganggu gitu loh. Dan langkah pertama kita ingin sampaikan pesan bahwa kita tidak takut, kita tidak gentar, kami akan tetap seperti biasa. Tempo akan tetap memberitakan apapun yang ada di lapangan tanpa hambatan apa-apa, tanpa pretensi apa-apa. Jadi tidak ada Mas Iksan. Jadi dan artinya Anda ingin mengatakan kemerdekaan media, kebebasan berekspresi sebagai sebuah salah satu hasil penting dari reformasi yang digulirkan di zaman Presiden Habibie itu akan menjadi pegangan ya. Betul. Jadi memang kami menduga ingin pesan itu. Jadi kalau dulu Tempo mengalami berbagai periode lah dalam konteks menguji kebebasan. Artinya sekarang eranya penggerudukan daring gitu ya. Betul. Oke. Itu Smart Listeners dan juga sahabat Sonora, itu tadi suara dari Pak Setri Yasra. Beliau adalah pemimpin redaksi Tempo.co yang media yang dipimpinnya kena retas satu hari yang lalu, hari Jumat dini hari. Kita masih akan lanjutkan diskusi kita dengan judul Peretasan di Dunia Maya, dan pastikan Anda masih bisa juga menyimak kami selain di dua jaringan radio, yaitu Smart FM dan Sonora. Juga kami ada di YouTube sejak beberapa menit yang lalu. Kita akan kembali lagi setelah jeda komersial. Ya, kita lanjutkan lagi diskusi kita dalam perspektif Indonesia dengan topik peretasan dunia maya, dan mohon beberapa teman yang mungkin mikrofonnya terbuka boleh di-mute dulu supaya kita lebih jernih. Tadi sudah kita dengarkan suara Bung Setri Yasra yang merupakan pemimpin redaksi dari Tempo.co yang medianya kena retas. Mungkin kita akan juga membahas beberapa peretasan atau pembajakan akun-akun media sosial yang sudah sering terjadi. Untuk itu saya masih menyimpan dulu Pak Ibnu Hamad dan juga Pak Nasin. Saya bawa ke Bung Hariko yang merupakan teman kita yang banyak meminati isu-isu di sekitar digital media ini. Bung Hariko? Siap. Halo? Ya. Siap, Bang Isan. Tadi yang dialami oleh Bung Setri Yasra tadi memang sesuatu yang barangkali tidak bisa kita diamkan. Tempo sebagai sebuah kelompok media yang pasti sudah sangat historis dan bisa akan menimpa di mana saja. Tapi apa yang bisa Anda katakan dengan fenomena ini, penyerangan terhadap
situs situs berita media yang katakanlah dianggap penting gitu. Baik, saya bisa share presentasi, Bang Ihsan. Oke, kalau ada boleh silakan. Asal jangan terlalu susah ya, karena saya tidak terlalu mengerti nanti. Ini hostnya masih disable, belum bisa saya share. Jadi saya gitu ya. Ya. Oke, mungkin teman-teman di Smart FM bisa hilangkan disable-nya sehingga Bung Hariko bisa membagi data yang akan disampaikan. Saya harus jadi host juga biar bisa share. Oke, silakan teman-teman Smart FM. Oke, bisa ya? Oke, ini baik, makasih. Coba dibagi. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senior-senior yang hadir di sini. Salam kenal, saya Hariko. Tadi malam dikabari sama Bang Ihsan. Yang kita lihat memang tujuan dari peretasan ini, pesan kuncinya itu tempo itu nggak kredibel. Jadi pesan kunci yang mau disampaikan itu. Yang nggak kredibel itu ya turunannya ya menyebar hoax, kemudian tidak menerapkan kode etik jurnalistik dan lain-lain. Nah, memang setiap kejahatan di dunia maya yang sifatnya komunikasi itu pasti akan melahirkan pro dan kontra. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang dikejar memang pada sisi itunya. Ya intinya akan ada orang yang ngomong, oh benar juga ya. Walaupun kita pegangannya kan pada nilai, bukan sekedar pro dan kontra ya. Iya. Termasuk mungkin juga di internal wartawan sendiri juga akan ada pro dan kontra gitu. Ya. Nah, kemudian itu terlihat dari setelah dihack pagi itu, kemudian siangnya tadi malam juga saya cek pemberitaan di kolom-kolom komentar berbagai media itu juga terlihat ada mobilisasi gitu. Jadi misalnya saya cek media massa atau media sosial? Media online. Oh, oke. Jadi media online itu kan dia punya kolom komentar. Ya. Nah, di kolom komentar media-media itu juga bertebaran akun-akun palsu yang pesannya sama ya, intinya ya makanya Tempo harus sadar dan lain sebagainya gitu. Nah, termasuk di Kaskus saya baca juga ada yang bilang ya wajar aja lah ratingnya Tempo itu di Play Store buruk karena memang dia tidak kredibel. Jadi memang diarahkan untuk bahwasanya Tempo itu tidak kredibel. Jadi ini memang cukup terencana, artinya bukan sekedar menghack, juga menggunakan akun-akun baik di Twitter, di Facebook untuk memobilisasi pesan bahwa Tempo itu tidak kredibel. Jadi Anda ingin katakan ini serangan sistematis gitu ya? Sistematis dan untuk membenarkan peretasan itu ya muncul berbagai akun yang menyampaikan bahwa memang sudah pantas untuk diberikan peringatan, pantas untuk diretas karena medianya tidak kredibel. Jadi terlihat ada upaya seperti itu. Oke. Lalu? Dan memang di media itu banyak sekali ada akun palsu ya. Di Facebook itu aja ada 3, miliar akun palsu. Kemudian di Twitter itu ada sekitar 70 juta akun palsu. Ada website palsu, media sosial palsu, email palsu, komentar palsu. Banyak sekali akun palsu itu. Ya termasuk akun-akun palsu yang ada di kolom komentar berbagai media online itu. Yang paling banyak komentarnya kan di Detik biasanya. Itu juga banyak sekali akun-akun palsu. Dan akun-akun palsu itu sewaktu-waktu bisa berubah menjadi organisasi tertentu. Nah, akun-akun palsu ini juga yang digunakan untuk menghancurkan rating organisasi yang mereka tidak sukai. Jadi misalnya dia tidak suka dengan Tempo, maka dia akan bikin komentar-komentar palsu di Play Store, testimoni palsu, kemudian membuat bintang-bintang yang bisa menurunkan
bisa menurunkan nilai perusahaan. Sebaliknya, ribuan akun palsu ini juga bisa menaikkan nilai perusahaan. Jadi komentar-komentar palsu, user palsu yang mengatakan bahwa produk itu bagus gitu loh. Dan pasti mereka mengutip lagu dangdut terkenal menggunakan alamat palsu gitu ya. Iya. Dan sekarang sudah semakin canggih pengelolaan komentar-komentar palsu ini, sudah tidak seragam lagi bahasanya, tapi sudah bermacam-macam bahasanya gitu. Mereka dikelola manual atau menggunakan semacam katakanlah robot atau artificial intelligence atau apapun istilahnya itu? Memang ada layanan robot untuk pengolahan komentar palsu, tapi ada juga yang manual. Kalau saya lihat ini kombinasi, ada yang robot dan ada yang manual gitu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan buzzer-buzzer itu, memang secara umum meskipun internet itu ada tahun 69, kemudian masuk ke Indonesia tahun 90, media sosial masuk tahun 2007, hanya memang di struktur pemerintahan kita itu secara resmi belum banyak yang mempunyai tim media sosial. Belum banyak yang mempunyai tim media sosial, sehingga ada kecenderungan memang organisasi pemerintahan itu menggunakan pihak ketiga untuk menguatkan berbagai pesan gitu loh. Itu yang terjadi. Nah, misalnya kayak yang di Kementerian Pariwisata misalnya, meskipun mereka sudah membuat Genpi itu generasi pariwisata Indonesia yang ada cabang-cabangnya di berbagai daerah, tetapi anggaran mereka untuk influencer itu termasuk besar. Nah, kita tidak mengetahui sebetulnya selain 90 miliar itu ada lagi nggak anggaran-anggaran yang digunakan untuk pihak-pihak ketiga untuk menguatkan pesan influencer itu apa yang membuat seseorang atau satu pihak bisa disebut influencer? Apakah dia benar-benar punya influence atau tidak? Ya, kalau kita lihat dari majalah Time misalnya ada the most influential people, itu sebetulnya ukurannya bukan follower gitu. Kalau kita lihat influencer itu kan orang yang berdampak, orang yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Cuma di Indonesia ini memang yang lebih dikenal memang influencer medsos, ukurannya itu ya follower gitu. Jadi kalau dia banyak follower ya dia disebut dengan influencer media sosial, dan itu tidak hakikat gitu loh. Sejatinya belum tentu juga dia influencer gitu. Jadi lebih pada angka-angka ya. Di slide ini saya mengatakan lebih pada angka-angka. Kita lihat tahun 2019 itu dari 100 orang yang influensial versi majalah Time itu nggak ada yang kaitannya dengan follower di media sosial. Cuma di kita kan influencer itu kaitannya dengan orang yang populer gitu loh. Meskipun tidak dicek apakah benar-benar interaksi di akunnya itu benar-benar ada atau followernya itu benar-benar nyata. Intinya di slide ini saya mengatakan keberadaan influencer-influencer atau tim medsos, pasukan-pasukan siber itu memang berada di luar struktur resmi dari berbagai organisasi pemerintahan, tetapi dia memang banyak menguatkan pesan-pesan itu gitu loh. Secara resmi tidak terjadi. Nah, meskipun ini sebetulnya berbahaya itu begini. Jadi menggunakan pihak ketiga untuk mengelola media sosial kementerian dan organisasi negara itu berbahaya untuk keamanan data pemerintah sebetulnya. Jadi sama saja misalnya sama saja dengan misalnya Radio Smart gitu ya, atau Kompas atau Tempo menggunakan kontraktor untuk mengelola isinya gitu ya. Iya, artinya padahal itu kan justru posisi dan kemerdekaan dan sikap media itu justru ditentukan oleh isinya gitu ya. Betul. Jadi memang keberadaan tim media sosial itu belum umum. Jadi banyak yang menggunakan jasa-jasa pihak ketiga yang kadang-kadang pihak ketiga itu tidak memahami nilai dari perusahaan, tatanan demokrasi dan lain sebagainya gitu. Nah, misalnya contohnya kayak kasusnya Pak Pandu misalnya. Ini kalau kita lihat dari data Kemenkes itu kan ini yang terakhir itu data tahun 2014. Jadi jumlah epidemiolog di Indonesia itu cuma 357 orang. Iya. Kemudian yang mempunyai akun media sosial kalau saya perhatikan itu hanya 5 sampai 10 orang. Yang kritis itu mungkin ya nggak banyak gitu loh. Pak Pandu ini salah satu sedikit. Pak Pandu. Ya. Iya, sangat sedikit, dan saya lihat di Pilpres 2014, di Pilpres 2019
itu Pak Pandu tuh nggak ngomong sama sekali. Iya. Karena memang dia sadar dia harus ngomong ketika ada pandemi. Dia baru mulai aktif banget di media sosial itu ya sejak ada COVID ini. Dan kalau kita lihat dari background pendidikannya, saya cek di Google Scholar tadi, memang luar biasa ini orang secara pendidikan, kapasitas dan lain sebagainya gitu loh. Dan, jadi kalau saya mau sedikit memotong Anda, apa yang dilakukan sebagai contoh kepada Tempo.co dan Pak Pandu ini sebenarnya upaya untuk delegitimasi mereka gitu ya? Iya, ya tapi berbahaya sekali. Maksudnya dari sekian banyak epidemiolog itu ada 1-2 yang kritis, tidak menyebar hoak, menyampaikan apa adanya. Itu pun juga masih disikat juga gitu loh. Ini kan berbahaya sekali. Di satu sisi kan kita ini pendapat-pendapat dari para ahli. Jadi begini, media ini kan ada 2 ya, media dan sosial. Jadi kalau yang disajikan oleh media online itu kan berita, tapi kalau media sosial seperti Pak Pandu itu kan interaksi, ada sisi sosialnya. Nah sebetulnya untuk penanganan COVID ini interaksi itu yang diperlukan. Jadi orang bertanya jawab di kolom komentar Facebook, interaksi di kolom Twitter, itu yang mencerdaskan masyarakat sebetulnya terkait dengan COVID. Karena masyarakat kita ini nggak suka baca, kebanyakan tuh suka ngobrol di kolom-kolom chat itu orang suka. Nah Pak Pandu ini termasuk orang yang interaktif, makanya sangat disayangkan sekali ketika akunnya di-hack, kemudian dia bahkan sampai kepada doxing gitu ya, artinya foto-foto ya, doxing itu maksudnya mengeluarkan data pribadi gitu. Oke. Dan itu juga Pemret Tempo saya lihat juga kena seperti itu juga. Jadi doxing itu biasanya orang menteror itu pertama dengan mengeluarkan data pribadi. Nah, kalau orang yang diteror itu kuat, artinya mentalnya kuat, akan dikeluarkan data keluarga. Misalnya istrinya siapa, anaknya siapa gitu loh. Kalau data keluarganya dikeluarkan dia masih kuat karena mungkin dia jurnalis atau apa, nanti akan dikeluarkan lagi aib-aibnya, dan aib-aib itu nggak peduli fitnah atau bukan gitu, yang penting dikeluarkan saja gitu, sehingga orang itu menjadi takut gitu. Kita mau jeda komersial, Anda bisa jawab pendek nggak? Bisa nggak ini diatasi? Bisa. Pertama untuk mengatasinya itu harus jelas kita duduk bersama dengan pengusaha media sosial ini. Jadi pengusaha media sosial itu maksudnya pemilik Twitter, pemilik Facebook, pemilik YouTube, yang pengolah email-email ini. Misalnya kalau memang terbukti ada satu akun Twitter yang menghack website Tempo, ya mestinya per hari ini juga tuh akunnya sudah tutup atau ditutup oleh pihak Twitter itu sendiri. Tapi kan bisa dibikin lagi. Bisa dibikin lagi, dan itu untuk jadi pemerintah punya hak untuk mengintervensi 100% itu yang perusahaan-perusahaan itu. Hanya memang yang saya lihat di Kominfo itu bargainingnya Kominfo itu di mata perusahaan-perusahaan besar itu yang belum begitu kuat, sehingga kadang-kadang tidak banyak ketidakadilan yang didapatkan. Ini yang ditutup, ada yang nggak ditutup gitu loh. Itu yang terjadi. Oke. Nah, ini saya waktunya habis ya, Bang? Ya, nanti kita lanjutkan lagi, dan Anda sudah menyajikan beberapa hal yang mendasar. Saya kira kita sudah dengarkan, dan smart listener serta sahabat Sonora, semoga apa yang disampaikan oleh Bung Hariko tadi bisa membantu kita memahami situasi. Dan saya akan lanjutkan lagi dengan narasumber lain, dan sudah bergabung juga beberapa teman di sini, jurnalis senior, para senior saya. Terima kasih banyak, dan yang sudah bergabung lewat YouTube juga. Mohon sabar, kita jeda komersial lagi. Ya, kita kembali lagi dalam Perspektif Indonesia setelah 2 narasumber saya berbicara. Yang pertama adalah Pak Setri Yasra, dan beliau adalah pemimpin redaksi Tempo.co yang medianya kena gangguan. Yang kedua adalah Bung Hariko Wibawa Satria, Direktur Eksekutif Komunik Konten, yang sudah membagi kita hal-hal yang mendasar terkait dengan apa yang terjadi di dunia maya. Sebelum ke Guru Besar Ilmu Komunikasi, saya mau ke Pak Nasihin dulu. Beliau pernah memimpin media dan sekarang ada di Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia. Pak Nasihin, apakah ini sesuatu yang akan berlalu atau ini sesuatu yang serius harus dilihat
dengan lebih mendasar gitu? Atau apa yang akan dilakukan oleh atau biasanya dilakukan oleh Dewan Kehormatan PWI? Ya, terima kasih Bung Ican atas kesempatannya. Tentu ini satu kehormatan ya bahwa kami dari Dewan Kehormatan PWI Pusat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Tentu ini menjadi concern ya bagi kami di Dewan Kehormatan PWI Pusat karena kami sudah lama mengamati bahwa ada persoalan serius pada kehidupan pers kita yang menyangkut ancaman terhadap kebebasan pers itu sendiri. Nah, ini menarik bahwa salah satunya adalah dari dunia sosmed ya. Jadi dunia sosmed itu buat pers itu bukan sebuah ancaman dan sebuah dalam arti persaingan ya. Karena itu justru bagian dari kelengkapan demokrasi. Akhirnya sosmed itu kan sebuah keniscayaan dari perkembangan teknologi yang kemudian memperkaya komunikasi publik kita. Nah, karena itu di awal-awal kelahirannya pun pers itu biasa-biasa saja mengutip informasi yang bersumber dari sosmed ya. Bahkan untuk para narasumber itu yang biasanya menunggu diwawancara, jika tidak ada wawancara maka dia akan membuat status yang tentu sangat bagus yang juga akan dikutip oleh pers. Jadi itu tidak ada masalah. Tapi kemudian secara perlahan sosmed itu berubah bentuk ya. Mungkin kalau secara monumentalnya adalah ketika Tahrir Square ya pada tahun 2011 jika tidak salah. Itu kan sebuah gerakan politik yang digerakkan melalui sosial media. Dari situlah kita kemudian mengenal istilah cyber troop, cyber army dan seterusnya ya. Dan itu kemudian mengejala di seluruh dunia untuk pemilihan presiden, untuk pemilihan bupati, pemilihan gubernur dan seterusnya. Nah, ada yang menarik dari dunia sosmed ini. Kan dengan lahirnya sosmed ini itu luar biasa riuhnya percakapan di dunia ini yang terhubung satu sama lain. Kita tidak terbayangkan orang dari berbagai tempat bisa berkomunikasi bersama tanpa halangan, tanpa batasannya. Nah, akibat dari keriuhan tersebut, maka di dunia sosmed itu apa yang disebut sentimen. Sentimen. Jadi karena riuh, maka orang mencari sesuatu perhatian. Nah, salah satunya adalah dengan sentimen. Nah, ketika sentimen itu dimainkan, itulah persoalan. Itulah persoalan karena dia mengabaikan argumen. Dan nyatanya sentimen itulah yang kemudian berpengaruh kuat. Dan disitulah para buzzer dan influencer yang tadi disebut itu memiliki pengaruh kuat. Pak Nasin, Pak Nasin, memang ada problem dari media sosial yaitu tidak adanya kurasi sebagaimana yang dilakukan oleh Anda atau Pak Setri atau teman-teman wartawan di media konvensional, kita anggap begitu istilahnya ya, yang secara bertingkat melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta. Tetapi yang menarik juga adalah media sosial menjadi jalan lebar gitu untuk kemungkinan sumber-sumber informasi juga bisa memunculkan apa yang barangkali luput diambil atau diperiksa atau diberitakan oleh media konvensional. Kan sebenarnya bagus-bagus saja. Problemnya adalah sebagaimana juga dulu media konvensional atau media massa juga ada menerbitkan, dulu ada yang disebut sebagai koran kuning lah, ada media propaganda dan sebagainya. Kali ini juga begitu, media sosial yang tadinya mungkin jadi sarana alternatif digunakan oleh orang-orang yang tidak beretikat baik. Bedanya adalah dulu dengan gampang terlihat kan, misalnya ada orang menerbitkan koran secara serampangan dengan mudah dilihat, orang yang menerbitkan siaran radio yang ngaco-ngaco bisa lihat. Kalau sekarang kan kerumunannya begitu luas, seperti disampaikan tadi Bung Hariko kan kelihatan betul bahwa ya kita setengah mati tuh mencari tahu karena begitu luas. Ibaratnya medan perangnya terlalu luas gitu. Bagaimana, apa yang bisa dilakukan? Organisasi Anda kan tentu tidak bisa menggapai media sosial. Paling yang bisa dilakukan adalah membantu atau memberi advokasi kepada media konvensional yang ada di dalam naungan organisasi Anda, Pak Nasin. Ya, justru itu menurut saya apa yang disampaikan oleh ICW dan kemudian diberitakan oleh Tempo itu merupakan bagian dari cermin keresahan publik akibat dari tidak adanya kurasi tersebut.
Jadi pers itu sendiri lahirnya kan awalnya itu ya sebagai media propaganda ketika Julius Caesar bikin Akta Diurnari kan. Tapi kemudian pers menciptakan metodologi bagaimana supaya berita yang disampaikan itu akurat, valid dan seterusnya. Itulah yang kemudian terukur. Jadi kira-kira cara berpikirnya adalah tujuan pertama adalah mencari kebenaran. Kebenaran itu dicapai dengan menemukan fakta. Dalam mencapai fakta tersebut ada etika. Nah, inilah etika. Nah, menurut saya problem pada dunia buzzer dan influencer, karena menurut saya ada selalu pertanyaan dasar bahwa apakah buzzer dilarang, apakah influencer dilarang? Tidak, itu bebas saja. Itu justru apa yang mereka cita-citakan sebagai pilar kelima demokrasi kan. Tapi kemudian ketika mereka gagal membangun etika dan fakta, itulah persoalannya. Nah, apa yang disampaikan oleh ICW dan Tempo tersebut bagian dari keresahan publik terhadap perilaku buzzer dan ini. Nah, kenapa ini persoalan? Jadi tadi kan cara bekerjanya adalah dengan sentimen. Sentimen mengabaikan etika, mengabaikan yang lain-lain. Dan dalam tanda petik sebetulnya, ini kan teori lama yang digunakan. Apa yang disebut oleh Walter Lippmann sebagai propaganda. Nah, ini sebetulnya yang diterapkan oleh buzzer dan influencer itu adalah propaganda. Jelas propaganda itu adalah bukan jurnalistik. Dan memang media sosial bukan jurnalistik. Nah, cuma Lippmann mengatakan bahwa yang namanya propaganda itu pasti tendensinya adalah kekuasaan. Dan dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar. Salah satu pasangan dari propaganda adalah sensor. Sensor itu adalah menyembunyikan, membuang fakta-fakta yang lain. Dia memilih sesuatu yang lain. Nah, inilah persoalan yang kemudian menimbulkan keresahan-keresahan. Jadi propaganda itu ada macam-macam. Ada 9 teknik propaganda yang saya lihat kita sering terlihat dalam dunia medsos kita, itu adalah apa yang disebut name calling. Jadi satu menciptakan simbol-simbol emosional. Kemudian ya misalnya cebong, kampret, itulah namanya name calling. Kemudian ada juga stereotip yang misalnya ya dia apalah yang kemudian menjadi negatif. Nah ini bayangkan yang namanya propaganda itu sangat berbahaya sekali. Dan kita sudah merasa terganggu dengan sebagian orang menyebutnya terobeknya persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi sebutan-sebutan kadrun dan sebagainya itu bagian dari itu. Bayangkan kita belum selesai menyelesaikan persoalan etnis Tionghoa yang dulu diciptakan oleh Belanda ketika menciptakan hierarki secara hukum. Masyarakat Indonesia dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama adalah Eropa, golongan kedua adalah Timur Asing, golongan ketiga adalah pribumi. Eropa dan Timur Asing ini dengan hak-hak istimewanya. Pribumi itu yang disebut inlander itu dengan segala namanya juga orang terjajahnya. Itu berabad-abad mereka dengan hak-hak istimewanya. Ada satu yang orang tidak sadar ketika orang-orang kita, para founding father kita ketika sekolah menggunakan belangkon. Itu bukan karena soal kebanggaan, bukan. Itu adalah aturan dari kolonial Belanda bahwa yang namanya pribumi kan harus pakainya belangkon supaya mudah diidentifikasi gitu ya. Ya, itu bagian dari proses politik identitas dari Belanda bahwa kamu adalah inlander gitu. Pak Nasin, pertanyaan saya untuk mengunci sesi dengan Anda adalah kalau media seperti media konvensional atau media umum atau media massa apapun sebutannya itu dengan mudah bisa dibaca, bisa dilakukan pemeriksaan, ada dewan pers, ada macam-macam, ada bahkan di berbagai macam organisasi juga ada lembaga-lembaga ombudsman. Tapi media sosial ini di mana dia punya organisasi dan bagaimana mengelola persoalan di sana? Otoritasnya kan tidak ada. Di sini yang menurut saya penting kalau mereka mengklaim bahwa ini adalah profesi yang sah. Kalau memang ada ini sebagai sebuah profesi yang sah, sebagai influencer dan sebagai buzzer,
maka di situ mereka harus merumuskan kode etiknya. Seperti pers punya kode etik, seperti pengacara punya kode etik, seperti dokter punya kode etik. Nah, apakah kode etik yang tadi menggunakan teknik propaganda itu dibolehkan? Jadi, pemerintah apakah boleh menggunakan tim medsos? Boleh, nggak ada masalah. Selama dia menggunakan cara-cara yang sesuai dengan etika. Tapi kalau cara-caranya tidak benar, nggak bisa. Nah, kalau pers jelas, semua ada Dewan Pers sebagai institusi negara. Menurut Anda kehormatan PWI. Menurut Anda bagus nggak, Bung Nasin? Menurut Anda bagus nggak sekarang ini ada kecenderungan pemerintah baik pusat sampai daerah itu menggunakan media sosial? Kenapa tidak menggunakan katakanlah media yang lebih lama itu, yang lebih punya kurasi dan barangkali lebih katakanlah lebih resmi gitu? Sebetulnya media sosial itu cukup mahal. Saya tahu lah itu itu cukup mahal dibandingkan kalau dia punya tim sendiri. Dan biasanya institusi itu punya lembaga-lembaga pemerintah negara, dia punya tim medsos internal, punya. Nah, karena apa dia ketika menggunakan kontrak dengan pihak luar, itu biasanya satu mungkin ingin pengaruh yang lebih luas. Yang kedua biasanya ada kalanya maksud saya ketika dia menggunakan teknik-teknik yang negatif karena menjadi terputus dengan itu. Nah, inilah yang persoalan. Nah, jadi, sementara kalau memakai Republika misalnya atau Tempo atau katakanlah Radio Smart FM kan nggak boleh negatif. Iya, tidak boleh negatif. Nggak diterima oleh medianya dong. Nah, inilah kalau dalam bahasa agama kan tergantung niatnya kan. Kalau dalam bahasa hukum kan motifnya. Nah, inilah karena di sini ada para influencer yang canggih, dia selalu menggunakan teknik-teknik yang mengapung, yang tidak jelas. Tapi kita Bung Ican juga belajar sosiologi. Peter Berger mengatakan bahwa yang dimaksud tidak semua tindakan manusia itu adalah tindakan sosial. Yang disebut tindakan sosial ketika dia tertuju pada sesuatu. Nah, tertuju pada sesuatu itu niat, motif dan seterusnya. Jadi disitulah persoalan tadi ya. Jadi yang negatif inilah yang harus dibersihkan, yang mereka harus akui dan tidak boleh, karena ini bangsa dan negara ini yang dipertaruhkan. Baik. Dan itulah keresahan dari ICW dan Tempo yang saya bisa pahami. Oke. Saya ingin mengunci sesi ini dan untuk masuk ke Jurnal 9 yang disiapkan oleh Smart FM Network. Tapi saya punya waktu 2 menit untuk Bung Setri Yasra. Apakah habis ini tim Tempo akan pergi ke PWI, AJI, organisasi-organisasi asosiasi lain dan juga ke Dewan Pers untuk mengadukan masalah ini? Ya, sorry Mas Ihsan. Jadi kami masih melakukan diskusi internal pasti, tapi yang pasti sejumlah lembaga tadi, AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia, LBH Pers, itu sudah membuat pernyataan mengecam lah bahwa tindakan termasuk bahwa tindakan peretasan terhadap website situs berita tempo.co adalah pembungkaman, mengganggu kebebasan berpendapat, kebebasan pers dan lain-lain. Sedangkan langkah-langkah yang akan kami tempuh masih dalam diskusi lah kami secara internal mengukur apakah perlu mengambil langkah-langkah selanjutnya. Tapi yang pasti ini bagi kami ini sinyal buat semua. Sekarang Tempo, mungkin besok yang lain-lain juga dapat gitu loh. Jadi bahwa kita harus satu kata untuk ancaman ini, kita harus melawan secara bersama-sama. Gitu. Iya. Dan sebelum melangkah tentu ada yang kita tahu juga siapa yang melakukannya ya. Betul, Mas. Oke. Kita istirahat lagi untuk bukan pesan komersial, tetapi untuk Jurnal 9 yang disiapkan oleh jaringan Radio Smart FM. Kita istirahat untuk beberapa menit. Kita kembali lagi nanti. Setelah Jurnal 9, kita kembali ke sini, ke Perspektif Indonesia, dan masih bersama saya Ican Laulemba, ada Bung Setri Yasra, pemimpin redaksi Tempo.co, juga ada Bung Nasihin Masya, anggota Dewan Kehormatan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, juga ada Bung Hariko Wibawa Satria, Direktur Konten yang merupakan pengamat komunikasi digital. Saya ingin ke Profesor Ibnu Hamad sekarang. Pak dosen, apa kabar? Baik, Bang Ihsan. Ya, Anda sudah mendengarkan teman kita, 3 narasumber lain, pelaku media,
bekas pelaku media yang sekarang ada di asosiasi jurnalis, dan juga Bung Hariko yang merupakan pengamat khusus media atau komunikasi digital. Bagaimana kita membingkai masalah ini? Kan ada soal juga kebebasan berekspresi, tapi ada juga soal ketertiban publik. Bagaimana meletakkan ini dengan cantik, Profesor Ibnu Hamad? Iya, saya kira saya hanya nambahkan Bang Ihsan. Semua udah dibahas nih sama Bang Setri, Bang Iko tadi, sama Mas Nasihin ya. Saya kira kalau meletakkannya dalam cara berpikir Bang Ihsan, saya kira ada hal yang perlu diluruskan karena salah menurut saya dalam cara berpikir dari para pelaku peretasan ini. Apa itu kesalahannya menurut saya ya Bang Ihsan ya, dan para pembicara yang budiman, para peserta. Kita tahu bahwa negara kita menganut demokrasi dan itu sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian salah satu mekanisme dalam demokrasi itu adalah kritik begitu. Nah inilah para peretas itu kelihatannya salah mencerna arti kritik, terutama yang dilakukan oleh media, termasuk akademisi, bahwa kritik itu adalah partner konstruktif dari pemerintahan demokratis. Kecuali pemerintahan itu totaliter atau otoritarian kan begitu. Kalau kritik itu kan biasanya jarang kritik kepada masyarakat gitu, atau kritik kepada guru besar. Kritik kan biasanya kepada otoritas gitu. Apakah yang dilakukan oleh peretas ini mewakili otoritas, atau bagaimana kita menempatkan diri mereka, kenapa mereka anti kritik? Itu tadi sudah disebut juga oleh Pak Nasin, saya kira tadi di antaranya bahwa, atau Bang Hariko, bahwasanya mestinya karena yang dikritik oleh pemerintah, yang dikritik adalah pemerintah, maka yang menjawab harusnya humas pemerintah begitu. Humas pemerintah Bang Ihsan. Tapi saya humas pemerintahnya nggak jalan gitu. Bahwa humas pemerintah itu menggunakan medsos itu alat saja, tapi yang melakukannya mestinya humas pemerintah. Kalau yang dikritiknya humas pemerintah, maka humas pemerintah. Sekali lagi, sayangnya humas pemerintahnya nggak jalan. Kritik itu dari media biasanya dilakukan melalui pengungkapan fakta, kan begitu bentuknya, berita ya. Berita itu kan pengumuman fakta, ataupun memperlihatkan duduk perkara dari perspektif si media. Jadi mestinya menurut hemat saya, kalau peretas ini menganggap pengungkapan fakta oleh pengkritik pemerintah itu tidak pas, ya tunjukkan saja di mana nggak pasnya begitu, apa salahnya. Kan dalam demokrasi berlaku bahwa fakta dijawab dengan fakta begitu kan, data dijawab dengan data. Duduk perkara diperlihatkan atau direspon dengan duduk perkara begitu. Jadi ada demokrasi itu kan menjanjikan kesehatan Mas Ihsan, kesehatan berpikir, kesehatan dalam berperilaku politik, kesehatan dalam bersosial kan begitu. Saya kira ini yang perlu diluruskan ininya, cara berpikir dari orang-orang yang suka meretas ini. Bahwa Kalau dulu Prof, kalau orang ingin membatasi peredaran sebuah berita, misalnya katakanlah media cetak, itu kan biasanya diborong atau tiba-tiba menghilang dari pasar gitu. Kalau ini kan bukan dilakukan dengan cara itu ya, karena apalagi media daring, karena misalnya media konvensional, media massa tadinya juga bermetamorfosis atau membentuk apa yang disebut sebagai media daringnya gitu. Semua ini merupakan tren global gitu, kecenderungan umum di dunia lain juga begitu. Nah, sekali lagi pertanyaan saya seperti ke Bung Hariko tadi, atau ke Bung Nasihin, bagaimana cara menangkapnya dan bagaimana mengaturnya? Kan sebagian besar mereka tidak kita tahu gitu. Ya. Saya tambahkan sedikit Bang Ihsan. Zaman Bang Ihsan jadi komentator berita di Trijaya waktu itu, saya suka dengar di radio Trijaya. Iya, kebanggaan dari dari aktivis adalah mengkritik pemerintah begitu kan. Kan begitu biasanya. Tapi ini di era medsos ini justru banyak yang dalam tanda petik aktivis dengan sangat bersemangat
ini membela pemerintah. Apakah itu salah? Seperti Bang Nasih bilang, saya ingin juga menguatkan, tidak salah sama sekali. Mendukung pemerintah itu harus ya, tapi proporsional tetap diperlukan begitu. Yang baik kita dukung, yang perlu diperlihatkan duduk perkaranya. Kalau tabu menggunakan kata kritik ya, kita perlihatkan duduk perkaranya. Jadi saya ingin mengajak ke pertanyaan pertama Bang Ihsan, bagaimana menatanya lagi ya. Setiap hal mari kita dudukkan perkaranya. Kalau teman-teman media mendudukan perkaranya tentu sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kalau kami di kampus dengan kaidah ilmiah gitu Bang Ihsan. Ya. Nah ini mungkin kalau ditanya bagaimana mengapa ini mengatur buzzer gitu misalnya. Ya. Silakan diatur bagaimana kode etik biasanya buzzer, kalau kapan musyawarahnya buzzer juga saya tidak tahu. Kalau organisasi seperti kampus atau para guru, para dosen gitu, atau organisasi para jurnalis kan ada kode etik di dalamnya, ada aturan-aturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan macam-macam yang lain, termasuk memuat katakanlah sanksi jika anggotanya ada yang keluar dari kode etik yang dibikin. Nah, masalahnya buzzer, influencer atau apapun istilah dalam kosakata baru kita ini, sekali lagi asosiasinya kita tidak ketemu gitu. Nah, tadi Pak Nasin sudah mengatakan bahwa pemerintah sudah tahu siapa influencer yang digunakan. Ya, pemerintah bisa berbicara kode etik yang berlaku di kalangan influencer yang digunakannya. Kontrak sosialnya dibangun bersama. Misalnya tidak perlulah merusak tatanan atau backfire atau serang balik ke pemerintah dengan cara menghantam pihak-pihak lain. Tapi tunjukkan saja apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, apa respon kita terhadap kritik. Perlihatkan setiap hal itu. Sekali lagi saya menggunakan kata ini, duduk perkaranya. Jadi sifatnya tenang saja. Ini jangan-jangan kontrak sosialnya nggak dibuat gitu ketika pemerintah itu memanfaatkan kalangan buzzer itu gitu Bang Ihsan. Kalau tidak salah ya, dalam undang-undang pers itu kan jelas sekali, dan instrumen-instrumen penyertanya juga ada. Jika Pak Ibnu Hamad keberatan sebuah pemberitaan, kan banyak sekali jalur yang bisa dipakai kan untuk katakanlah mengajukan keberatan, protes, dan bahkan menuntut secara hukum. Kenapa bukan itu dipilih gitu? Ya, ini juga barangkali Mas Nasin perlu kita diskusi ya Mas Nasin. Jangkauan peraturan kode etik dalam tanda petik jurnalistik itu jangan-jangan juga sudah beyond, bukan sekedar yang kita kenal selama ini gitu. Jadi jangan juga hanya melihat aspek jurnalisme itu dari yang konvensional. Jangan-jangan juga ada aspek yang sudah diatur juga. Mungkin kode etik jurnalistik dan kebebasan berekspresi misalnya. Begitu. Kalau kita lihat, harus diskusikan. Ya, kalau kita lihat misalnya kita ingin luaskan ke tingkat yang lebih besar, tingkat global, kan salah satu pemimpin formal dunia yang paling rajin dan sering efektif menggunakan media sosial kan Donald J. Trump yang akan menghadapi pemilu nanti. Nah, apakah kecenderungan ini memang juga berlaku di mana-mana, di mana katakanlah pemegang otoritas itu memilih untuk juga ikut terlibat dalam medsos. Tapi kan sebenarnya itu bukan suatu yang buruk. Katakanlah semua instansi pemerintah, baik pusat sampai ke daerah dengan berbagai macam level, menggunakan sarana itu mengkampanyekan kabar baik atau berita-berita baik yang mereka kerjakan. Ya, mungkin kalau yang agak lebih ekstrim saya ingin mengatakan perlunya kode etik pemilik media gitu. Media mana? Konvensional apa media sosial? Jadi seperti tadi Bang Ihsan juga pembicara sebelumnya menyinggung, ada perusahaan Facebook di sini, ada Twitter, Bangkali dan sebagainya lah ya. Jadi bagaimana para pemilik provider diatur juga dengan kode etik ya. Jadi bukan hanya berkenaan dengan kode etik jurnalistik atau kode etik wartawannya, tapi kode etik para pemiliknya. Ini perlu Bang Ihsan karena
di tanah air terutama kan pemilik media juga ada yang punya parpol, ya kan? Pemilik media ada yang punya sekolah, pemilik media ada yang punya perusahaan lain. Jadi pemilik media ini harus dibikin kode etik pemilik media, bukan kode etik wartawannya, Bang Ihsan. Kan yang menekan wartawan kadang-kadang juga pemilik medianya, kan begitu. Oke. Ya, kembali ke media sosial, katakanlah itu sebagai fenomena baru yang mungkin tidak bisa dielakkan. Mungkin yang terjadi adalah kerepotan, bukan hanya di negeri ini, kerepotan di mana-mana mengatur lalu lintas di sana yang begitu hiruk pikuk sehingga barangkali ibarat air bah gitu terlalu besar sehingga orang-orang yang barangkali tidak punya perlengkapan yang memadai untuk memahami latar belakang sebuah peristiwa dengan mudah menjadi sasaran empuk, dan jumlah mereka mungkin tidak sedikit, yaitu orang-orang yang dengan mudah dijadikan sasaran oleh berita-berita palsu atau berita-berita yang barangkali negatif. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh orang-orang seperti Anda, oleh media konvensional atau media umum? Iya. Jadi saya ingin, walaupun ini besar sekali konsepnya ya, ujung-ujungnya melek informasi, Bang Ihsan. Aduh, abstrak banget kan begitu ya. Tapi yang menarik dari Bang Nasin aja, ini bagaimana kita mengurangi perasaan dalam bermedia sosial itu aja kayaknya. Jadi soalnya yang bermain, kata Bang Nasin tadi, di media sosial ini perasaan itu nggak ada ukuran jadinya kan begitu. Nah ini yang harus dicermati kita bersama, bagaimana mengurangi perasaan lalu mengemukakan, menonjolkan cara berpikir akal sehat yang terbimbing ya. Akal sehat yang terbimbing, Bang Ihsan, saya menyebutnya terbimbing kalau dalam media tentu akal sehat yang terbimbing oleh kode etik jurnalistik. Kalau kami di kampus akal sehatnya terbimbing oleh kode etik ilmiah. Kalau hidup bernegara tentu akal sehatnya terbimbing oleh undang-undang, peraturan yang berlaku di negara kita, begitu kan? Jadi bukan akal sehat belaka, tapi akal sehat yang terbimbing dengan peraturan yang berlaku. Mungkin kalau seperti itu semua kayaknya aman deh. Gitu. Iya betul. Masalahnya kita tidak sedang hidup di surga ya, kita hidup di dunia yang iya betul juga. Oleh karena itu karena tidak di surga maka harus ikut peraturan dong supaya masuk surga. Oke. Dan peraturan itu biasanya yang mengendalikannya otoritas gitu ya? Iya. Oke. Nah, bicara otoritas, sekarang bagaimana juga sang otoritas itu menjadi agen kebaikan, agen demokratisasi, agen pengawal terlaksananya peraturan perundangan dengan baik kan gitu. Bukan untuk menghukum orang yang salah, tapi dia menjadi pemandu, pengawal, penunjuk jalan terbentuknya tatanan sosial yang baik begitu. Oke, saya kira kita adem ya setelah mendengarkan pendapat guru ya, apalagi ini guru besar. Setelah Profesor Ibnu Hamad kita jeda komersial lagi untuk nanti kembali setelah pesan-pesan dari studio Smart FM Jakarta. Ya, Smart Listener dan juga sahabat sonora serta yang menyimak kami lewat YouTube, saya Channel Lembak kembali lagi dan saya mau ke Bung Hariko. Tadi yang dibicarakan banyak yaitu media sosial dan media massa, media konvensional gitu. Artinya kita hanya berbicara soal yang terkait dengan isi, dengan konten, bagaimana membuat isi, bagaimana menyaring isi, dan bagaimana menyajikan isi. Tetapi kalau yang terjadi di Tempo, katakanlah peretasan Tempo, dan juga mungkin bagaimana sebuah akun media sosial dibajak, itu kan keterampilan IT, keterampilan lebih teknikal gitu. Bukan soal, tentu latar belakangnya konten atau isi. Tapi kan akhirnya ada, tidak semua orang bisa melakukan itu. Pak Nasin saya kira pasti tidak bisa juga. Pak Setri mungkin bisa mengurusi isi, tapi pasti tidak terampil mengelola aspek-aspek digital. Apalagi misalnya Profesor Ibnu Hamad, beliau akan membahas aspek-aspek terkait dengan filosofi media, filosofi publik, dan berbagai macam teori-teori yang abstrak yang berupa pemikiran. Tetapi ini kan keterampilan bagaimana seseorang bisa memasuki rumah digital sebuah media, katakanlah Pak Hariko. Baik, Assalamualaikum. Tidak ada sebetulnya sistem itu yang benar-benar aman. Kalau dibilang keamanan di Tempo itu lemah, bahkan situs-situs internasional di Amerika, di Israel pun bisa
dijebol gitu loh. Artinya kalau bukan sistemnya yang lemah, kemudian dicari celah-celahnya. Artinya kalau orang punya niat untuk membajak itu pasti akan bisa dilakukan. Apalagi sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, data nomor handphone kita dan segala macam itu juga sudah tersebar. Yang menanggung malu dan yudikatif pers, hanya pers yang mengalami tantangan serius secara keuangan baik sebelum COVID gitu loh. Pertama memang kehadiran media sosial itu sudah mengurangi kue iklan itu sendiri. Kemudian situasi COVID itu memang membuat beberapa perusahaan itu semakin buruk situasinya. Terakhir saya baca survei dari Reuters itu dia memprediksi 12 bulan ke depan itu akan terjadi krisis yang luar biasa untuk seluruh media yang berdasarkan terhadap iklan gitu. Nah, kalau kita lihat situasi di Indonesia sekarang ini, pertama memang sejak Jokowi dilantik itu memang ada gerakan mahasiswa yang menolak RUU KPK bulan September sampai Desember 2019. Kemudian gerakan itu kemudian sudah tidak begitu terdengar lagi. Kemudian DPR juga semakin sepi kritikan-kritikan dari DPR. Kemudian organisasi kepemudaan seperti HMI, PMI itu juga KNPI segala macam itu juga tidak menggunakan media sosialnya untuk mengawasi pemerintahan. Nah, otomatis sekarang itu salah satu yang diharapkan itu media. Media sendiri juga banyak mengalami krisis. Terakhir waktu zaman COVID kita mendengar, kaget juga kita baca berita, oh ternyata Jakarta Post juga sudah mulai mau tutup gitu loh. Artinya tidak banyak media yang benar-benar minimal mengurangi karyawan ya. Iya, minimal mengurangi karyawan kalau laporan di Reuters itu. Nah, artinya kehadiran media yang mengkritisi itu sebetulnya nggak banyak juga media yang mengkritisi pemerintah itu, nggak. Artinya yang bukan mengkritisi, tapi sebagai perpanjangan dari apa yang disampaikan oleh para akademisi intelektual gitu loh. Nah, tetapi yang kita kaget ini kenapa yang kritik yang penyeimbang seperti itu sampai masih di hack juga gitu loh. Nah, saya melihat loyalitas para pendukung pemerintahan itu bukan lagi pada kepentingan nasional itu, tapi pada individu-individu loyalitasnya. Jadi dia bekerja untuk individu, tapi tidak bekerja untuk sebuah suprastruktur, Bung Hariko, ya. Yang mau saya ingin tegaskan, ini kan bukan keterampilan yang bisa dipakai oleh banyak orang gitu. Artinya untuk melakukan peretasan kan tentu Anda harus sekolah IT yang cukup lama gitu ya. Seperti saya bilang tadi, saya yakin misalnya Bung Nasihin, Prof. Ibnu Hamad, Bung Setri mungkin tidak bisa memasuki rumah digital atau struktur digital sebuah media sosial atau media berita gitu. Ya, ini peluang sebetulnya, bagi pemerintah untuk menunjukkan kapasitasnya, menunjukkan wibawanya. Artinya ketika dia berhasil menangkap orang ini, maka pemerintah itu akan berwibawa, demokrasi kita akan berwibawa gitu loh. Tetapi kalau ini tidak berhasil diusut ya kepercayaan terhadap pemerintah itu akan turun gitu loh. Dan seperti yang kita lihat di berbagai survei baik RRI maupun Indobarometer, kemudian surveinya Alpara, itu ada beberapa masalah krusial sebetulnya dalam menghadapi COVID ini. Yang pertama, trust terhadap pemerintah itu rendah. Kemudian ada ancaman resesi ekonomi. Nah, kemudian juga perubahan perilaku yang memakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak itu yang tidak berjalan gitu loh. Nah, di antara berbagai aspek ditangkap itu agak lumayan trustnya muncul. Nah, ini kalau tidak berhasil ditangkap, istilahnya kalau kita melihat yang jenderal aja bisa jenderal polisi aja bisa dimutasi gitu loh karena bermain dalam kasus Joko Chandra. Dan yang menarik juga salah satu pekerjaan dari media sosial memunculkan kasus-kasus yang barangkali bisa bersembunyi di lorong-lorong gelap, bisa juga media sosial mengungkapkan itu kan. Ya, memang banyak konsensus palsu ya di media sosial itu. Artinya kalau kita punya ribuan akun, kita bisa saja membuat sesuatu yang harusnya tidak dibicarakan masyarakat, kemudian menjadi trending topic gitu loh. Misalnya, jujur aja saya melihat sebetulnya masyarakat maupun di media sosial belum menganggap bahwa
peretasan akun Tempo ini sebagai satu masalah yang besar gitu loh. Saya melihat masih biasa-biasa saja responnya di media sosial itu. Karena di hari kemarin itu tiba-tiba ada video yang sangat viral yaitu Banser yang marah-marah. Kemudian ada kasus artis Jakarta 48 yang banyak mendistorsi pembicaraan di media sosial. Kemudian ada film dari Jogja itu. Jadi saya takut ini kasus ini dilupakan oleh masyarakat dan dianggap ini sebagai hal yang biasa-biasa aja. Kemudian akan terjadi peretasan-peretasan selanjutnya gitu loh. Saya bagaimana caranya mengawal ini bahwa ini sebuah tragedi besar, ini bagian dari pilar demokrasi, dan di antara 4 pilar demokrasi itu memang yang agak rumit di tahun 2020 sampai 10 tahun ke depan itu pers itu. Karena dia nggak dapat uang dari APBN maupun dari APBD. Sementara eksekutif, legislatif, yudikatif ini kan stabil gitu loh. Nah, pers ini kan semakin berkurang, pers yang kritis gitu loh. Itu yang dan pers berbahaya. Penopang pers betul-betul masyarakat gitu ya, masyarakat yang membelinya atau berlangganan atau menjadi sasaran iklan gitu ya. Oke. Ya, tapi tahun kemarin itu survei Reuters itu hampir 60% masyarakat itu nggak mau berlangganan, nggak mau beli koran, nggak mau susah juga. Ini yang harus dipikirkan bersama-sama. Jadi kalau saya harus ada kampanye memang. Kalau sekarang tuh kan ada kampanye 3M, masker, cuci tangan, jaga jarak, itu harus juga dikampanyekan soal 4 pilar demokrasi ini. Terutama pers ini nggak boleh mati, harus kita dukung bersama-sama gitu loh. Nah itu yang agak kurang sekarang itu. Jadi orang untuk pertama kalinya saya lihat orang berani mencaci maki pers sekarang, berani mendoxing wartawan, berani membuka segala macam karena orang menganggap kita udah nggak tergantung lagi gitu loh. Itu kan bahaya juga. Oke. Ini ada teman yang hadir di sini, Pak Rio, mengatakan kepada saya ada tahun 2017 itu seorang lulusan SMP berhasil mendeface website Dewan Pers. Si pelaku akhirnya dihukum 8 bulan penjara. Dan menurut beliau keterampilan masuk ke sistem keamanan sebuah web kini semacam katakanlah gelar juga di dunia maya. Oke, kita juga mengetahui bahwa situs-situs penting bahkan FBI, CIA dan macam-macam Pentagon pernah diretas. Pak Bung Setri, kalau misalnya melihat kemampuan dari tim cyber kita, kan banyak juga kasus atau ada beberapa kasus yang bisa dibongkar oleh para penjaga keamanan cyber di negeri ini, misalnya apa yang dilakukan oleh kepolisian dan lain-lain. Anda ingin juga melaporkan ini ke kepolisian dan menjadi sebuah perkara formal gitu? Ya, Mas Ihsan, jadi soal langkah-langkah yang kami ambil itu belum sampai pada sebuah kesimpulan apa yang akan kami tempuh gitu. Jadi masih kita diskusikan karena kita ingin ini menjadi perhatian betul, tapi juga bahwa yang harus diingat itu adalah ini bukan hanya menyangkut soal Tempo gitu. Jadi jangan muncul nanti seolah-olah Tempo terus harus dapat perhatian gitu. Ini menyangkut kebebasan secara umum, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin sekarang Tempo gitu. Besok entah yang lain-lain gitu. Jadi artinya kita mungkin akan mengambil sejumlah langkah, tapi belum sampai ke sebuah keputusan. Tapi satu lagi Mas Ihsan saya ingin sampaikan soal media sosial. Bagaimana sih kami media konvensional memandang media sosial? Pada idealnya sih kami berharap media sosial itu sebagai partner atau mitra untuk memasok informasi yang benar, yang berkualitas kepada masyarakat. Karena itu memang tugas utama media kan, bahwa memberi informasi terpercaya, akurat untuk kepentingan masyarakat pasti. Tapi soal tanggung jawab, sekarang saya ingin bedakan. Ketika media sosial siapapun boleh posting di Twitter, di Facebook. Ketika dia keliru, dia hanya cukup maaf kemudian dihapus itu postingan, selesai. Sementara media mainstream termasuk media cetak dan media cyber, kami itu punya aturan ada pedoman media cyber yang diatur oleh Dewan Pers. Kita tidak boleh menghapus berita gitu loh, kecuali fitnah atau apa gitu. Artinya ada tanggung jawab sosial terhadap publik
bahwa tidak, artinya dengan demikian kita tidak boleh sembarangan bikin berita dan tidak boleh juga sembarangan menghapus berita untuk media cyber gitu. Tanggung jawab sosial ini yang tidak bisa dipenuhi oleh yang tidak ada di media sosial gitu. Jadi sisi lain bagi pemerintah menurut saya adalah, bayangkanlah di tengah COVID-19 ini di begitu ketidakpastian, kita bisa lihat hoax begitu mudah bertebaran di media sosial, di aplikasi percakapan. Apa yang dilakukan oleh media-media konvensional, media-media mainstream gitu misalnya. Kami misalnya ada koalisi cek fakta. Jadi setiap hari kami membuat klarifikasi atas informasi yang beredar di Facebook, di WA soal misalnya COVID-19 itu adalah produk lab. Kita cek fakta, ini keliru gitu. Jadi yang terjadi itu malah kami media-media mainstream itu, media-media konvensional itu yang meluruskan kesimpang siuran berita di media sosial. Dan ini rasanya sih untuk kepentingan bersama. Bayangkan kalau itu tidak dilakukan. Timpang tindih, ketidakpastian COVID-19, kemudian hoax bertebaran di mana-mana, kita bisa bagaimana kacau, bisa chaosnya informasi yang beredar di publik. Kembali lagi ke soal peretasan, ini yang bikin kita tergelitik juga. Sang peretas itu menulis agar Tempo menaati kode etik jurnalistik gitu. Jadi sebuah akun anonim, kita menduga lah, atau siapapun menulis meminta kami menaati kode etik jurnalistik, jangan menyebar hoax. Padahal kita media yang sudah puluhan tahun, kita di Tempo ada ombudsman, di Tempo selalu ketika ada yang keberatan ke Dewan Pers, kita berdiskusi, karena proses pembelajaran terjadi juga kan di Dewan Pers itu. Kalau kami salah, kami meminta maaf gitu. Jadi memang di balik kegaduhan, kerepotan karena peretasan itu ada juga unsur-unsur lucunya gitu. Jadi sebuah peretas meminta kami mentaati kode etik jurnalistik gitu. Jadi sesuatu yang nggak rasanya seperti mengajar tentara, kita mengajar tentara berbaris jadinya. Itu Mas Ihsan. Atau mengajar Pak Nasin menulis dan mengajar Profesor Ibnu Hamad mengajar di kelas gitu ya. Atau mengajar. Oke, kita istirahat untuk sesi terakhir. Di sesi terakhir nanti saya akan minta semua narasumber saya, Profesor Ibnu Hamad, Pak Nasin Masya, Bung Hariko, dan Pak Setri Yasra untuk memberikan titik tekan atau apa yang menurut mereka penting sekali terkait dengan pelajaran atas diretasnya situs berita Tempo dan juga dibajaknya beberapa akun media sosial para, katakanlah, tokoh-tokoh berpengaruh. Kita istirahat untuk pesan komersial. Ya, sebagaimana janji saya tadi, saya ingin memberikan kesempatan pada sesi terakhir ini untuk 4 narasumber saya memberikan semacam poin-poin penting. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan juga satu informasi sampaikan oleh Mbak Diah yang mengatakan bahwa situs mereka pernah, lembaga tempat Mbak Diah bekerja pernah juga diretas oleh seorang yang non jauh di Sumatera sana, dan tim cybercrime Polri dapat mengungkapkannya. Dan bagaimana dengan Tempo, begitu kira-kira pertanyaannya. Saya ingin mulai soal memberikan titik tekan ini kepada Profesor Ibnu Hamad. Silakan Prof. Prof. Ibnu Hamad. Terima kasih Bang Ihsan ya. Ya. Saya kira semua perlu ditekankan tadi sudah. Terlalu banyak hal penting ya. Iya, intinya kebebasan ekspresi kan Bang Ihsan, kita ketahui adalah kebutuhan dasar manusia, ya kan? Menekannya, mengeliminasinya sama saja dengan membunuh dasar kehidupan manusia itu sendiri. Kami di kampus misalnya, kalau kebebasan meneliti, kebebasan akademik diawas-awasi terus, ya kapan ilmu akan kelihatan sinarnya kan begitu. Demikian pula di media. Kalau kebebasan media itu juga di persekusi, di hack dan sebagainya, ya kebebasan kapan sinar informasi itu akan mencuat gitu kan. Tujuan kita
Prof, lembaga mana yang harus turun tangan karena ini bukan masalah gampang, bukan masalah ringan? Apakah DPR, Mahkamah Agung, atau lembaga-lembaga hukum dan lain-lain juga? Tadi ada gambar dari Bang Hariko itu Badan Cyber, Bang. Sudah ada Badan Cyber Indonesia. Saya kira kita percayakan ke Badan Cyber untuk menelisik, mentrace kasus ini dengan teknologinya yang dimilikinya tentu sangat baik. Tentu pihak yang berwenang kalau dilaporkan oleh Bang Setri akan turun tangan juga, saya kira ya. Intinya kita perlu perlindungan dari negara atas kebebasan berekspresi ini, di mana kebebasan ekspresi kita sama-sama akui lah, karena sudah disebut juga tadi oleh Bang Setri, kita pasti gunakan kode etik, ya kan? Dan tujuannya kebebasan itu adalah untuk kebaikan-kebaikan, Bang Ican. Dan yang paling penting bagi kebaikan unit sosial yang bernama bangsa ini ya? Iya, bangsa dan NKRI kita ini, yang kita cintai ini. Oke. Pak Nasin. Oke, terima kasih Bung Ican. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah kasus Tempo ini menunjukkan ada pembungkaman terhadap pers, upaya pembungkaman terhadap pers, dan ancaman terhadap kebebasan serta demokrasi itu sendiri. Jadi perlu dijelaskan di sini, saya ingin menggunakan istilah cyber troop atau cyber army dibandingkan istilah medsos khusus dalam kasus-kasus yang disebut influencer dan buzzer ini. Jadi pers itu hidup di dalam dunia terang. Jadi jelas institusinya, jelas orangnya, jelas cara kerjanya, jelas metodologinya, jelas jika ada masalah harus lari kemana dan seterusnya. Jadi itu di dunia terang. Sementara dunia tadi cyber army dan cyber troop itu ada di 2 dunia. Satu adalah dunia gelap, kedua adalah ada di dunia abu-abu. Apa ini yang disebut dunia gelap? Ketika dia masuk dengan akun-akun anonim, itulah mereka ada dalam dunia gelap. Kedua adalah sebelum Anda lanjut Pak Nasin, penggunaan istilah yang memang sudah jamak ini yaitu cyber troop, cyber army itu kan kayak serem sekali itu, kayak memang mau perang gitu. Ya memang faktanya ketika kita menggunakan yang cara-cara seperti itu sebetulnya kan perang. Makanya saya dari awal menggunakan semua teknik yang digunakan adalah teknik propaganda. Itu ada 9 teknik propaganda yang semuanya itulah yang dilakukan. Jadi memang seperti itu yang terjadi. Nah ini mereka ada di dunia gelap dan ada di dunia abu-abu. Nah apa dunia abu-abu ini? Ketika dia memang dengan akun yang jelas, nama orang yang bersangkutan, foto profilnya jelas, tapi yang disampaikannya itu masuk wilayah gray area, bahkan kadang-kadang dia benar-benar masuk di dunia gelap. Nah, inilah yang menurut saya kemudian yang saya sebut sebagai ancaman terhadap demokrasi dan peradaban itu sendiri sebetulnya. Nah nanti ada di poin 3 tentang yang itu. Yang kedua, Bung Ican selalu bertanya apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini. Ya karena memang saya bingung. Ya ada 3 sebetulnya. Satu adalah yang peretasan ini sudah masuk ke dalam wilayah pidana sebetulnya. Sehingga saya tidak tahu ini masuk delik aduan atau bukan. Sehingga aparat harus turun tangan bila perlu Tempo mengadukannya atau siapapun yang terkait di situ yang punya legal standingnya. Yang kedua adalah yang tadi disampaikan oleh Bung Hariko, yaitu perusahaan sosmednya itu sendiri, yaitu dalam hal ini adalah Facebooknya atau Twitternya dan sebagainya, harus melakukan langkah-langkah untuk menjaga marwah bahwa sosmed itu baik. Sehingga mereka harus melakukan take down atau melakukan apa terserah. Kemudian yang ketiga memang harus membentuk kode etik supaya dunia sosmed, cyber troop katakanlah, itu juga tetap terarah, tetap baik. Pak Nasin, tapi ini kan hacker ini, bukan pengguna medsos. Lebih canggih di atas warga net ini. Tahu, tapi di situ di dalam hacknya ke dalam akun webnya Tempo itu jelas dia terlink kepada akun tertentu yang suaranya pesannya sama dengan device-nya tadi. Tone-nya sama. Apakah ini sebuah kebetulan atau apa? Tapi yang jelas terarah seperti ini. Mohon dikoreksi Bung Setria. Jadi ini ada jelas akunnya gitu. Jadi dia tidak bersembunyi.
Jadi ibarat sebuah bom terorisme dan sebagainya, lalu ada yang mengklaim kami yang melakukannya. Walaupun tentu harus diselidiki. Maka di sini perlu. Poin yang ketiga adalah pers itu lahir sebagai bagian dari peradaban modern, yaitu sebuah cara yang tadi disampaikan oleh Prof. Ibnu Hamad, itu cara berpikir ilmiah. Jadi dia bagian dari peradaban modern yang dia itu teruji oleh sejarah, karena itu berabad-abad bisa hidup dan bertahan hingga kini, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan dan terus melakukan adaptasi-adaptasi, dan hidup mati itu biasa saja. Jadi sesuatu yang bagian dari peradaban kita sendiri. Sementara lawannya, dia dengan menggunakan cara-cara yang saya sebut itu basic instingnya. Basic insting, dia adu domba, dia melakukan kebencian, Nah, kita ini Indonesia mau dibawa kemana? Indonesia kalau mau maju, tentu kita ingin masuk ke dalam peradaban modern tersebut dengan cara-cara ilmiah, dengan cara-cara sains dan seterusnya. Kalau kita masuk ke dalam basic instinct, maka Indonesia akan mengalami kemunduran. Makanya kalau kita lihat diskusi-diskusi para cyber truth tersebut, baik itu influencer maupun buzzer, selalu ada dua kata kunci dalam diskusinya. Satu adalah power, kedua adalah money. Jadi dia selalu bicara tentang kekuasaan, selalu tentang kemenangan, selalu tentang kehebatan dan seterusnya. Yang kedua adalah ini soal bisnis, bahwa pers itu sebagai dinosaurus, pers sebagai yang iklannya kemakan. Padahal ini bukan soal itu. Bahwasanya hidup mati perusahaan itu biasa saja. Platform itu ditinggalkan itu biasa saja. Yang terpenting adalah tujuan dari kehadiran institusi tersebut. Toh yang terkena sergapan teknologi kan juga perusahaan hotel, perusahaan biro perjalanan dan banyak lagi yang lain gitu ya. Iya, itu biasa saja, itu bagian dari peradaban. Yang penting kita ada dalam aras yang sama, bahwa kita adalah bagian dari peradaban modern yang lahir di Eropa waktu itu. Dan itulah yang membuat manusia itu mengalami kemajuan. Kalau kita baca bukunya Harari itu jelas sekali. Pada tahap pertama, lewat buku Sapiennya, manusia itu berhasil survive dan melahirkan teknologi modern. Tapi pada bukunya kedua, teknologi yang akan memakan manusia. Nah, ini bagaimana manusia itu bisa tetap bersimbiosis dengan teknologi, sehingga teknologi yang dia ciptakan tersebut bisa memajukan manusia, bukan kita kembali kepada basic instinct. Memang salah satu bahaya dari teknologi itu ketika dia monolit. Nah, ini yang tahap pertama memang akan terjadi kecenderungan monolit ketika seperti sistem politik itu dilahirkan. Baik. Saya kira itu aja. Baik. Terima kasih Pak Nasin. Pak Hariko. Ya, mikrofonnya udah. Oke. Ya, kalau saya lihat dari kronologinya, ada satu yang mau digolkan, namanya Omnibus Law, ya kan? Nah, kemudian ada pengakuan dari influencer. Nah, influencer ini mengaku kalau dia tidak mempelajari konten Omnibus Law itu, kemudian dia menyebarkan pentingnya Omnibus Law ini gitu. Memang di kalangan para pengguna medsos ini, kalau mendapatkan iklan itu Bang Ican, itu suatu prestasi gitu loh. Jadi misalnya ada orang yang menawarkan kepada saya iklan. Nah, ada dua tipikal manusia, cek lagi gitu loh. Nah, di antara banyak influencer yang digunakan untuk mensosialisasikan bahwa Omnibus Law ini penting, ada beberapa yang memang berpikirnya maju ke depan gitu. Jadi nggak semua influencer ini jelek juga gitu loh. Influencer ini mengaku secara terbuka di media sosial kalau dia salah, bahwa ini akan menyusahkan masyarakat gitu loh. Nah, kemudian yang saya lihat pemberitaan Tempo itu sebetulnya tidak mengkritik influencer itu, tapi yang dikritik oleh Tempo itu adalah kenapa menggunakan influencer untuk cara-cara seperti ini. Nah, kemudian pemerintah mengatakan kami tidak tahu menahu siapa yang menggerakkan itu gitu loh. Dan sebenarnya pemerintah sendiri atau pihak otoritas itu kan punya influence gitu ya. Nah, itu. Nah, artinya ada dua kemungkinan juga, bisa jadi pemerintah menggunakan orang lain atau ada pengusaha-pengusaha
yang punya kepentingan dengan undang-undang Omnibus Law ini ingin membantu pemerintah, kemudian mereka yang membayar influencer itu. Dan yang kena getahnya pemerintah gitu yang dituduh ya atau dituding. Ya, bisa jadi seperti itu. Misalnya, yuk kalau mau undang-undang ini hadir ya tolong influencernya gitu loh. Ini sebetulnya sangat mengganggu penanganan COVID ini, pembahasan Omnibus Law ini, sehingga kita menjadi tidak fokus gitu loh. Nah, ini ada apa namanya? Kalau kecenderungannya untuk mohon maaf, para selebgram itu dia ya kayak kemarin kan ada 4 artis dangdut itu ya, mereka tuh nggak peduli. Nah, kemudian yang terakhir, menurut saya penting juga mungkin ada moratorium juga ya, ada moratorium juga untuk media sosial ini. Artinya di stop dulu lah untuk pembuatan akun-akun baru ini. Bagaimana kita menekan pihak pengusaha media sosial ini, pengguna Facebook, YouTube ini. Atau mungkin nggak misalnya dibuat aturan justru pemerintah atau pihak otoritas yang pekerjaannya dibiayai oleh dana publik itu justru jangan menggunakan media sosial gitu, menggunakan media yang ada undang-undangnya gitu. Sebaiknya memang seperti itu. Kalau kita berpikir uang ini biar masuk kepada negara, kita lebih menggunakan media-media lokal maupun media-media yang sudah ada gitu loh. Cuma memang sejauh ini memang ada yang media keunggulan dari media sosial itu mereka mampu menyasar kepada target audiens yang jelas dan itu dilaporkan secara baik gitu loh. Itu yang memang tidak bisa disaingi sama media konvensional gitu loh. Maksud saya moratorium kan setiap negara itu kan sebelum kita bikin media sosial itu ada namanya term of use, aturan penggunaan, misalnya kayak usia misalnya, itu kita bisa intervensi sebetulnya usia berapa saja. Nah itu yang belum banyak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk menekan para kalau dulu di pengguna telepon selular misalnya Pak Nasihin atau Pak Setri atau Prof. Ibnu Hamad mau nambah nomor telepon kan dia harus punya alamat, punya nama, ada nomor KTP gitu kan. Di media sosial mungkin lebih mudah gitu ya. Ya account itu kan sesuatu yang mahal sebetulnya, susah membuatnya, tanya nama ibu dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk media sosial ini ya itu tadi, orang bisa menciptakan satu polling mana yang Omnibus Law setuju atau tidak, bisa jadi pollingnya itu hasilnya 10.000 yang suka karena dia punya 10.000 akun, kemudian hanya katakanlah 1.000 yang tidak suka. Nah, masyarakat itu tergiring opininya oleh hal-hal yang seperti itu. Oh iya, ya ternyata 10.000 ya yang suka. Itu yang berbahayanya dari media sosial ini gitu. Baik, terima kasih Pak Riko. Pak Setri, Anda punya waktu 3 menit. Ya, terima kasih Mas Cesar. Jadi saya ingin menyampaikan 2 poin bahwa menyambung pertanyaan soal melapor polisi tadi. Jadi saya sepakat dengan Mas Nasihin bahwa peretasan itu bukan lagi soal kode etik, soal perseteruan media sosial dan media mainstream, tapi adalah tindak pidana. Tindak pidana atas sebuah institusi, sebuah organisasi yang dilindungi undang-undang. Gitu. Jadi artinya negara harus hadir. Negara lewat siapa? Lewat instrumen aparat hukumnya. Gitu. Jadi maksud saya ini juga kalau negara hadir, negara proaktif, polisi lebih proaktif menangkap gitu, akan meminggirkan kecurigaan bahwa ini kan yang muncul adalah jangan-jangan negara yang main, negara yang memakai akun-akun tertentu untuk atau orang-orang oknum tertentu untuk meretas atau mengganggu, menghambat orang-orang yang kritis kepadanya. Oleh karena itu, ini harus dijawab, harus dikelirkan. Caranya adalah proaktif. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya, ini bukan hanya soal Tempo, ini juga bukan soal Panduryono yang kritis soal penanganan COVID-19, tapi ini adalah soal hak kita, hak warga negara untuk berpendapat, kebebasan pers dan hak-hak sipil lainnya gitu. Jadi ini persoalan besar dan ini harus menjadi perhatian kita semua dan harus menjadi perhatian negara. Itu saja, Mas. Baik. Smart listener dan juga sahabat sonora serta para pendengar, pemirsa yang menyimak kami di berbagai platform. Kami ada juga audio streamingnya di radiosmartfm.com, di YouTube juga kami ada di Radio Smart FM.
Dan tentu saja Anda yang sedang menyimak kami di jaringan radio Smart FM di seluruh Indonesia, juga Radio Sonora, dan teman-teman yang hadir di diskusi via Zoom ini, beberapa teman saya lihat ada teman-teman jurnalis senior dan juga teman-teman lain yang ada di jalur profesi yang terkait dengan IT. Itu suara Setri Yasra. Bung Setri adalah pemimpin redaksi Tempo.co yang kena retas kemarin, dan sebelumnya ada Bung Hariko Wibawa Satria, seorang ahli digital komunikasi digital yang memimpin organisasi bernama Komunikonten. Sebelumnya juga ada Pak Nasihin Masya. Beliau pernah memimpin Republika, Harian Umum Republika, dan sekarang adalah anggota Dewan Kehormatan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Dan yang paling awal berbicara di sesi terakhir ini adalah Profesor Dr. Ibnu Hamad, guru besar dari ilmu komunikasi di Universitas Indonesia. Terima kasih banyak Bapak-bapak dan juga teman-teman, dan semoga ini segera ditangani. Dan saya kira soalnya bukan hanya soal Tempo atau soal Pandu Riono atau beberapa orang yang tadi disebutkan oleh narasumber, tetapi soalnya adalah menjaga harmoni sosial, karena persoalan di dunia maya itu mungkin bisa diselesaikan dengan cara-cara digital, tetapi persoalan di dunia nyata ya semoga tidak bersamaan munculnya, itu lebih penting lagi. Saya Channel Lembah, selamat berakhir pekan. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.